Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai polemik penghapusan status daerah istimewa Kota Surakarta. Perjanjian Giyanti membagi Kesultanan Mataram menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Dalam perjalanannya, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta mempunyai nasib yang berbeda. Kesultanan Yogyakarta menjadi daerah istimewa Yogyakarta Hadiningrat sampai sekarang. Namun, Kasunanan Surakarta tidak memiliki status daerah istimewa sebagaimana Yogyakarta. Mengapa Surakarta tidak memiliki status daerah istimewa seperti Yogyakarta? Surakarta sebenarnya pernah menjadi daerah istimewa. Daerah istimewa Surakarta adalah daerah otonomi khusus atau daerah istimewa yang pernah eksis antara bulan Agustus 1945 sampai Juli 1946. Namun demikian, penetapan status otonomi khusus Surakarta tidak pernah ditetapkan dengan sebuah undang-undang tersendiri, namun hanya dengan piagam penetapan Presiden tanggal 19 Agustus 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Pada 1 September 1945, Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII secara terpisah mengeluarkan dekrit resmi kerajaan. Pada tanggal 6 Desember 1945, kedua monarki tersebut mendapat piagam penetapan dari Presiden. Adapun wilayah daerah istimewa Surakarta meliputi: pertama, wilayah Kasunanan yang terdiri atas Kabupaten Surakarta, Klaten, Boyolali, dan Sragen. 2. Wilayah Mangkunegaran yang terdiri atas Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan Kota Mangkunegaran. Namun demikian, status daerah istimewa Kota Surakarta resmi dihapus pada bulan Juli 1946. Apa alasan status daerah istimewa Kota Surakarta dihapus? Dihapusnya status daerah istimewa Kota Surakarta tidak terlepas dari berbagai polemik dan pergolakan politik yang terjadi di Surakarta. Pergolakan politik yang terjadi di Kasunanan Surakarta bermula dari masih adanya jabatan patih. Jabatan ini memerintah untuk dan atas nama Susuhunan Pakubuwono. Hal ini menyebabkan Susuhunan tidak leluasa bergerak untuk mengakomodasi pergolakan rakyat. Pergolakan politik memuncak dengan adanya penculikan dan pembunuhan dua orang patih, masing-masing pada bulan Oktober 1945 dan Maret 1946. Namun peristiwa ini malah tidak dijadikan pelajaran oleh Surakarta. Surakarta tetap mengangkat seorang pejabat sementara patih untuk menjalankan kekuasaan Susuhunan. Selanjutnya, pergolakan politik juga terjadi di pemerintahan Praja Mangkunegaran. Pergolakan ini dipicu oleh keengganan Adipati Mangkunegaran untuk menjadi wakil kepala daerah istimewa mendampingi Susuhunan sebagai kepala daerah istimewa. Adipati Mangkunegaran menginginkan Praja Mangkunegaran menjadi daerah istimewa sendiri dan tidak berada di bawah Surakarta. Hal ini dikarenakan wilayah Praja sebanding luasnya dengan wilayah kerajaan Surakarta. Selain itu, Praja dibentuk dengan Perjanjian Salatiga yang hampir sama kuatnya dengan Perjanjian Giyanti yang menjadi dasar pembentukan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pergolakan politik di Surakarta maupun Praja Mangkunegaran juga diperparah dengan adanya pihak-pihak yang melakukan pembelotan dengan menyatakan melepaskan diri dari pemerintahan monarki dan bergabung secara langsung di bawah pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, para penguasa monarki secara de facto kehilangan wilayah dan rakyat mereka.
Selain itu, juga muncul gerakan anti-monarki kelompok kiri yang berupa pergolakan revolusioner sosialis komunis untuk merebut tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak kerajaan. Sementara kelompok oposisi kerajaan juga mulai memberontak. Berbagai pergolakan politik di dalam tubuh Kasunanan Surakarta tersebut semakin memperlemah kedaulatan kerajaan, hingga akhirnya status daerah istimewa Surakarta dinyatakan dihapus pada bulan Juli tahun 1946. Bagaimana kondisi Surakarta setelah status daerah istimewanya dihapus? Setelah pengakuan kedaulatan pada Desember 1949, pemerintah negara bagian Republik Indonesia mulai mereorganisasi wilayahnya. Pada pertengahan 1950, Jawa dibagi menjadi 3 provinsi dan 1 daerah istimewa setingkat provinsi. Kalimantan dijadikan 1 provinsi administratif dan Sumatera dipisah menjadi 3 provinsi. Akhirnya dengan Undang-Undang Negara Bagian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950, Karesidenan Surakarta sebagai wujud metamorfosis daerah istimewa Surakarta diatur menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, semua swapraja atau monarki pra-Indonesia yang masih ada, baik secara de jure maupun de facto, dihapuskan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Dengan demikian, berakhirlah sudah kekuasaan monarki-monarki Surakarta di bidang pemerintahan. Kondisi ini semakin diperkuat dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang menyatakan daerah istimewa adalah daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Surakarta juga pernah menjadi daerah istimewa selayaknya Yogyakarta. Namun usia daerah istimewa Surakarta relatif singkat, karena terjadi berbagai pergolakan internal yang melemahkan kerajaan, hingga akhirnya status daerah istimewa kota Surakarta pun dihapus. Demikian penjelasan mengenai sejarah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.